tahun 1930-an. Ia juga memiliki beberapa nama lain seperti Semalaya, Raden Abdurrahman, Lokajaya, dan Pangeran Tumban. Nah, ada pula versi yang menjelaskan bahwa Sunan Kalijaga dijadikan nama wali tersebut karena ia pernah bertempat tinggal di desa Kalijaga, Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu, nama Kalijaga memang sudah ada sejak zaman dahulu sebelum Raden Syahid lahir. Next, yaitu yang kedua, yaitu peran Sunan Kalijaga dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu metode dakwah inklusif, yang dimana metode dakwah inklusif Sunan Kalijaga dikenal menggunakan perkataan dakwah yang sangat inklusif dalam adaptif terhadap budaya lokal. Ia sering memandukan ajaran Islam dengan elemen-elemen budaya Jawa seperti wayang, gamelan, dan seni tradisional lainnya. Ini membuat ajaran Islam lebih mudah diterima oleh masyarakat Jawa yang itu masih kental dengan budaya Hindu, Buddha, dan kepercayaan lokal. Nah, yang kedua yaitu wayang kulit, yang dimana Sunan Kalijaga menggunakan pertunjukan wayang kulit sebagai media menyampaikan ajaran Islam. Yang ketiga yaitu gamelan dan lagu-lagu religi. Sunan Kalijaga juga menggunakan musik gamelan dan menciptakan lagu-lagu religius yang mengandung pesan-pesan Islami. Yang keempat yaitu pembangunan dari seni infrastruktur, yang dimana Sunan Kalijaga terlibat dalam pembangunan beberapa masjid penting termasuk Masjid Agung Demak. Nah, yang kelima yaitu pendidikan dan pengajaran, yang dimana Sunan Kalijaga mendirikan pesantren-pesantren sebagai lembaga pendidikan untuk mengajarkan ilmu agama Islam kepada masyarakat. Nah, yang keenam yaitu karya tulis dan filosofi, yang dimana Sunan Kalijaga itu juga menulis dan menggambarkan karya-karya yang berisi ajaran Islam dan filsafat agama. Nah, adapun juga sikap positif dalam pribadi Sunan Kalijaga, yang dimana yang pertama yaitu kebijaksanaan, yang dimana Sunan Kalijaga dikenal sebagai sosok yang bijaksana dalam menyampaikan ajaran Islam. Yang kedua yaitu kesabaran dakwah berdakwah. Sunan Kalijaga menunjukkan kesabaran yang luar biasa. Yang ketiga, kreativitas, yang dimana Sunan Kalijaga sangat kreatif dalam menggunakan media seni budaya untuk berdakwah. Nah, yang keempat, kerendahan hati Sunan Kalijaga. Meskipun beliau adalah seorang wali yang dihormati, Sunan Kalijaga selalu menunjukkan sikap rendah hati. Yang kelima yaitu komitmen terhadap pendidikan, yang dimana Sunan Kalijaga itu sangat mementingkan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang keenam yaitu toleransi, yang dimana Sunan Kalijaga menunjukkan sikap toleransi terhadap kepercayaan dan istiadat setempat. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu ketentuan dan kerja keras, yang dimana dalam menyebarkan agama Islam Sunan Kalijaga dikenal sangat tekun dan bekerja keras. Nah, yaitu materi dari Ibu. Di sini Ibu ada lagu tentang Sunan Kalijaga. Di sini kita menyanyikan bersama-sama ya. Apakah anak tahu lagu lirik? Nah, di sini kita menyanyikan ya.
Kalijaga. Nah, di sini siapa menyimak tadi pembelajaran dari Ibu? Di sini Ibu ada game. Nah, kepada murid-murid, persilakan berdiri, kita main game. Siapa yang salah menjawab pertanyaan dari Ibu? Nah, di sini clue-nya ikuti kata Ibu ya. Di sini kita coba dulu ya. Nah, putar-putar tangan, putar-putar stop, putar-putar stop, putar-putar stop, pegang hidung. Nah, di sini kita langsung ya. Siapa yang kalah menjawab pertanyaan dari Ibu? Ibu yang menjawab 2 ya. Mencari 2 ya. Dah. Putar stop, putar stop, putar. Siti kalah. Orang stop tuh masih putar. Ibu cari 1 lagi ya. Stop, Ririn. Ya, pada silakan maju ke depan. Ada sih. Nah, di sini Ibu ada 2 soal. Ada di materi Ibu ya jawabannya. Siapa menyimak? Oke, siapa mau menjawab dahulu? Apa soal sikap positif? Kau dari Dubai nih. Dubai ya. Ayo Chef, kepada Septi kami persilakan untuk menjawab. Baiklah, di sini saya mendapatkan soal di mana soalnya yaitu sebutkan 3 sikap positif Sunan Kalijaga. Di mana yang pertama yaitu kebijaksanaan, yaitu Sunan Kalijaga ini dikenal sebagai sosok yang bijaksana dalam menyampaikan ajaran Islam. Kemudian yang kedua yaitu kesabarannya, yaitu dalam berdakwah Sunan Kalijaga menunjukkan kesabaran yang luar biasa. Kemudian yang ketiga yaitu kreativitas, di mana Sunan Kalijaga sangat kreatif dalam menggunakan media seni dan budaya untuk berdakwah. Sekian, terima kasih. Kepada Ririn kami persilakan untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Sebutkan 3 peran Sunan Kalijaga dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Yang pertama itu ada metode dakwah inklusif. Sebutkan kan? Nah, yang kedua wayang kulit, yang ketiga gamelan dan lagu-lagu religi. Ya betul, sekali beri tepuk tangan untuk Septi dan Ririn. Nah, ini di sini Ibu ada reward. Septi, Ririn. Saya ada mengamati. Ya, Lisa, silakan untuk duduk. Nah, di sini Ririn dan Septi sudah menjawab pertanyaan dan Ibu sudah juga menjelaskan. Di sini siapa ingin menyimpulkan, siapa yang kepada Siti Latifah kami silakan. Dari biografi, jadi yang dijelaskan Ibu tadi ada 3 item, yaitu tentang pertama biografi Sunan Kalijaga, yang kedua mengenai peran dakwah Sunan Kalijaga, dan yang ketiga itu sifat positif dari dakwah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ini atau nama aslinya itu Raden Sahid, atau dikenal juga sebagai Syekh Abdurrahman, Syekh Malaya, Pangeran Tuban. Dikenal mendapat nama Kalijaga, ada yang menyimpulkan juga karena beliau sikap positif yang bisa kita teladani dari Sunan Kalijaga, yaitu sikap rendah hatinya, bijaksananya, kesabarannya, komitmennya, juga toleransinya dan ketekunan dan kerja kerasnya. Terima kasih kepada Siti Latifah. Beri tepuk tangan kepada Siti Latifah. Nah, di sini Ibu ada reward.